Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apa sih yang membuat jiwa kita ini bersih? Kadang-kadang jiwa kita ini kotor. Apa sih yang membuat jiwa kita bersih dan apa yang membuat jiwa kita kotor? Yang membuat jiwa kita kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor adalah dua hal. Adalah berapa hal? Dua hal. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, saya kasih tahu, selain ada jiwa yang bersih, juga ada jiwa yang kotor, ada pengecualian, yaitu sakit jiwa. Ibu-ibu tahu sakit jiwa? Apa bahasa Sundanya sakit jiwa? Gelo. Orang sakit jiwa itu ketika tubuhnya berbuat kebaikan tidak akan menjadi pahala, tidak akan menjadi kebaikan. Orang sakit jiwa itu ketika berbuat keburukan, keburukannya tidak akan jadi dosa, tidak akan jadi keburukan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin tidak punya dosa, jadi orang sakit jiwa, bebas. Orang sakit jiwa mah berbuat keburukan tidak jadi dosa. Mau nggak Bapak Ibu? Berbuat dosa keburukan tidak, berbuat keburukan tidak jadi dosa, mau nggak? Mau lah ya. Mau bagi orang-orang yang sakit jiwa. Orang sakit jiwa mah Bapak Ibu itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan karena jiwanya sakit. Nah, itu pengecualian. Nah, yang mempengaruhi jiwa kita kadang jadi bersih, kadang jadi kotor adalah dua hal. Satu yang disebut akal pikiran, kadang-kadang juga disebut hati nurani. Akal pikiran dan hati nurani itu sama. Buktinya dalam Al-Quran disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak digunakan berpikir. Bukannya yang digunakan berpikir itu akal, tapi Allah menyebutkannya hati. Maka kata para ulama, sama. Akal dan hati itu sama fungsinya untuk berpikir. Nah, yang mempengaruhi jiwa ini kadang bersih, kadang kotor, dua hal. Satu, akal hati. Kita samakan saja. Ya, apa Bu? Pak? Akal hati. Yang kedua yang mempengaruhi jiwa kita adalah hawa nafsu. Dua hal ini ada di dalam jiwa kita. Dan sepersekian detik dua hal ini berantem, garlut. Sepersekian detik antara akal hati versus hawa nafsu. Contoh, bapak-bapak tadi sebelum ke masjid berantem dulu. Apanya yang berantem? Akal hatinya dengan hawa nafsu. Kata akal hati mah, duh sekarang jadwal kajian insya Allah dapat ilmu. Kata hawa nafsu mah apa? Lah setara runduh mending sare sahur saha hawa nafsu. Gelut deh cek akal hati teh. Kudu samping, kudu datang, harus datang. Karena kita banyak hikmah yang didapat nanti. Ketemu dengan saudara-saudara, kata akal hati. Kata hawa nafsu, ah nanauna. Kitu-kitu keneh ceramah lagi engkete. Sahur saha hawa nafsu. Ibu-ibu juga sama barusan sebelum datang ke sini berantem dulu akal hati dan hawa nafsunya di dalam jiwa. Kata akal hati, yuk kajian, kita akan dapat ilmu. Kata hawa nafsu, lah tariris teuing. Kata siapa? Hawa nafsu. Berantem. Kalau namanya berantem, ada yang menang, ada yang kalah. Seperti Habib Nurmagomedov berantem dengan terakhir teh siapa? Justin Gaethje dalam pertarungan UFC. Ada yang menang, siapa yang menang? Habib Nurmagomedov. Ada yang kalah, Justin Gaethje. Pertarungan akal hati dan hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita ini akan menghasilkan pemenang. Buktinya bapak-bapak yang hadir sekarang di masjid ini adalah pemenang.
akal hatinya mengalahkan hawa nafsunya, akhirnya berangkat ke masjid ini untuk melakukan kebaikan, jiwa-jiwanya sedang bersih. Tapi sepersekian detik jiwa itu akan berubah. Contoh, datang ke sini, tapi di dalam hawa nafsunya berkata nanti kumaha katingali aya babaturana tunuh, kata hawa nafsu nanti tinggal itu cawan si eta tunuh wae, dicawan pan keur ngaji tah eta teh, dicawan jiwana teh lagi bersih kan dari teh lagi ngaji, karena kemudian mencawan temannya yang ngantuk, akhirnya jiwanya juga jadi kotor, sepersekian detik berubah. Maka pertahankan ketika sekarang jiwa sedang bersih, tubuh sedang berbuat kebaikan, pertahankan supaya tidak terkecoh dengan godaan-godaan hawa nafsu. Kita simpulkan dulu Bapak Ibu semuanya ya, bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat jiwa. Jiwa itu ada dua, ada yang bersih, ada yang kotor. Jiwa yang bersih dan kotor ini dipengaruhi oleh akal hati dan oleh hawa nafsu. Ketika akal hati memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu, maka si jiwa akan menjadi bersih. Jiwa yang bersih akan mendorong tubuh, tangan, kaki, semua tubuh Bapak Ibu untuk berbuat kebaikan. Pertanyaan saya ibu-ibu kepada ibu-ibu, kenapa ada orang berbuat kebaikan? Apa sebab alasan orang berbuat kebaikan? Masih masuk kepada kerangka yang tadi. Jawabannya, orang melakukan kebaikan karena jiwanya sedang bersih. Jiwa yang bersih dipengaruhi oleh akal hati yang memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Sebaliknya, kalau ada keburukan terjadi dari seseorang, maka orang tersebut jiwanya sedang kotor. Jiwa yang kotor dipengaruhi oleh akal hati yang dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi setiap hari itu Bapak Ibu, kita ini sedang bertarung. Di dalam tubuh, di dalam jiwa kita ini ada pertarungan antara akal hati melawan hawa nafsu. Siapa akal hatinya menang, maka dia akan berbuat kebaikan. Siapa yang akal hatinya kalah oleh hawa nafsu, maka dia akan senantiasa berbuat keburukan. Jadi bukan Allah sebetulnya mah, nanti Allah mah terakhir yang menghendaki segalanya. Tapi sebetulnya terjadinya keburukan itu karena apa? Akal hati kita. Terjadinya keburukan karena akal hati kita juga. Terjadinya kebaikan karena akal hati kita menang melawan hawa nafsu. Terjadinya keburukan karena akal hati kita kalah oleh hawa nafsu. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas bapak-bapak, jadi bapak-bapak yang sekarang hadir di sini itu akal hatinya sedang apa? Sedang menang bertarung melawan hawa nafsu. Dah hawa nafsunya mah berkata lah, naon atuh ngaji satunuh-tunuh kan gitu hawa nafsunya. Tapi akal hatinya menang sehingga jiwanya bersih, sehingga tubuhnya melakukan kebaikan. Bapak Ibu semuanya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya supaya akal hati kita ini selalu menang atau banyak menangnya melawan hawa nafsu? Kumaha carana? Bagaimana caranya supaya akal hati kita ini selalu memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu? Bapak Ibu pernah nggak merasa dikalahkan oleh hawa nafsu? Pernah nggak? Sering kan? Pernah atau sering? Sering kali atau pernah diri kita ini merasa, duh sekarang mah sedang kalah oleh hawa nafsu. Contoh, sedang hoream sholat misalkan, sedang hoream sholat ke masjid, berarti dia sedang dikalahkan oleh hawa nafsu. Sedang senang mencari harta haram, berarti sedang dikalahkan oleh hawa. Sedang senang mencemooh, mencela orang lain, berarti sedang dikalahkan oleh hawa. Betapa seringnya diri kita ini dikalahkan oleh hawa, maka jiwa kita menjadi kotor. Jiwa yang kotor itulah yang kemudian menggerakkan tubuh berbuat keburukan. Nah, apa dan bagaimana caranya supaya akal hati kita ini selalu menang melawan hawa nafsu?